selamat pagi anak-anak. Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita dan memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita mau sama-sama memulai ibadah kita. Lesetiwi undang kita untuk berdiri. Mari bersama-sama memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom anak-anak. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini Laus Cindra menemani kalian untuk beribadah. Mari kita berdoa. Mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu. Kami segera mengikuti ibadah online pagi ini. Tuhan bantu kami semua agar supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebagai anak Tuhan, kita harus berani tampil beda. Bila teman-teman kita mengajak melakukan hal-hal yang tidak baik, kita harus berani menolaknya. Mari kita menyanyi dan memuji Tuhan, berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Anak-anak, Allah kita adalah Allah yang besar dan berkuasa. Tak ada satu pun makhluk di dunia ini yang melebihi besarnya nama Tuhan. Mari kita puji Tuhan, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah
Anak-anak, saat ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mesti undang kita untuk lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, saya mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong saya duduk diam dan taat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dari Alkitab kita, ada di kitab Yosua. Wah, di mana ya kitab Yosua? Nah, kitab Yosua itu ada di Perjanjian Lama ya. Kitab Yosua, kita mau lihat apa ya yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Yosua. Anak-anak ingat siapa itu Yosua? Yosua adalah pemimpin bangsa Israel setelah siapa? Huruf depannya M. Ada yang ingat? Ya, dia adalah Musa. Nah, waktu itu Tuhan memerintahkan Musa untuk memberikan estafet kepemimpinan kepada Yosua, sehingga setelah Musa meninggal, Yosua yang memimpin bangsa Israel. Nah, hari ini Lusetiwi mau ceritakan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Bapak Yosua ini ya. Nah, Bapak Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan. Wah, kok kejadiannya mirip ya sama yang dilakukan oleh Bapak Musa ya. Nah, kalau Bapak Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi apa? Ya, menyeberangi Laut Teberau ya. Waktu itu Tuhan mengirimkan angin keras yang membelah laut itu menjadi dua. Nah, sama seperti Tuhan menyertai Bapak Musa, Tuhan juga menyertai Bapak Yosua. Sehingga waktu itu bangsa Israel diminta untuk berkumpul di pinggir Sungai Yordan. Lalu Bapak Yosua dengan pertolongan dari Tuhan membuat air Sungai Yordan itu tidak mengalir anak-anak. Jadi airnya tertahan. Jadi sisi yang sebelah sini ada airnya, tapi sisi yang sebelah satunya kering. Sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi Sungai Yordan dengan tanah yang kering. Wah, luar biasa ya anak-anak ya. Coba anak-anak ingat-ingat, biasanya kalau turun hujan, tanah kan jadi basah ya. Nah, biasanya kalau dari tanah basah menjadi kering itu kan perlu waktu ya, nggak bisa langsung kering. Apalagi kalau hujannya deras. Nah, biasanya kan ada genangan air ya, tanahnya juga jadi lumpur, jadi becek ya. Jadi sulit ya, biasanya sepatu kita atau sandal kita jadi kotor. Nah, tapi karena Tuhan itu hebat, ketika bangsa Israel itu mau menyeberang Sungai Yordan, Tuhan membuat tanah di sungai itu menjadi kering. Ya, sehingga bangsa Israel waktu menyeberang, wah gampang lewatnya ya karena tanahnya kering. Bayangin anak-anak kalau tanahnya becek, wah pasti kakinya jadi kotor ya. Terus kemudian juga jalannya susah karena kan becek ya, kakinya tenggelam di dalam lumpur. Nah, Tuhan hebat ya menyertai Bapak Musa, bangsa Israel bisa menyeberangi Sungai Yordan dengan tanah yang kering. Setelah itu anak-anak, Bapak Yosua juga memimpin bangsa Israel mengalahkan kota-kota di tanah Kanaan. Ya, karena waktu itu kan tanah Kanaan ditinggali oleh bangsa-bangsa lain. Sehingga mereka harus berperang melawan bangsa-bangsa itu. Padahal anak-anak, bangsa Israel ini kan tadinya budak ya. Mereka nggak bisa berperang. Mereka nggak punya kemampuan berperang. Senjata aja mereka nggak punya. Lalu bagaimana? Pertolongan Tuhan yang menyertai Bapak Yosua dan memimpin bangsa Israel.
Mereka bisa mengalahkan kota Yeriko padahal temboknya kokoh ya. Mereka juga bisa mengalahkan penduduk kota Ai. Lalu sekarang mereka sedang melakukan rencana untuk menyerang kota Gibeon. Nah, anak-anak, waktu itu Bapak Musa itu sudah bingung ya. Duh, gimana ya Tuhan ya untuk bisa menyerang ini ya. Karena ada 5 raja yang mereka itu bersekutu ya. Jadi mereka bekerja sama untuk bisa mengalahkan bangsa Israel ini. Nah, untuk mengalahkan satu raja mungkin masih bisa ya anak-anak ya. Tapi kalau 5 raja berarti kan juga punya pasukan-pasukan yang lebih banyak. Wah, gimana caranya mereka bisa mengalahkan 5 orang raja dengan pasukan yang banyak ya anak-anak. Nah, pada waktu itu bangsa Israel dan juga Bapak Yosua itu menyerang secara tiba-tiba anak-anak. Wah, waktu itu mereka kaget ya karena diserang tiba-tiba ya. Lalu mereka mencoba melarikan diri. Nah, waktu mereka mencoba melarikan diri, Tuhan dari langit mengirimkan hujan batu yang kemudian menimpa pasukan-pasukan dari kelima raja ini. Sehingga banyak dari antara pasukan itu yang meninggal anak-anak. Sampai-sampai 5 orang raja ini ketakutan dan mereka juga melarikan diri, mereka bersembunyi di belakang bukit. Nah, waktu itu Yosua melihat anak-anak, wah ini Tuhan menyertai kita ya. Tuhan akan memberikan kemenangan untuk bangsa Israel. Jadi Yosua berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya matahari itu tidak bergerak, bulan juga tidak bergerak. Nah, waktu dilihat ya, matahari itu geraknya tuh sangat lambat ya, sehingga harinya menjadi lebih panjang anak-anak. Nah, karena harinya itu lebih panjang, bangsa Israel berperang, sampai akhirnya tentara dari kelima raja ini benar-benar kalah. Dan kelima raja ini bisa ditangkap sama Bapak Yosua. Nah, Tuhan berkata kita harus, Bapak Yosua dan juga bangsa Israel harus membinasakan orang-orang ini ya. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Tuhan dan mereka juga orang-orang yang tidak mau bertobat. Jadi Tuhan meminta Bapak Yosua untuk menghukum semua raja-raja itu. Nah, jadi akhirnya bangsa Israel bisa mengalahkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu dan mereka bisa tinggal di tanah Kanaan dengan damai, dengan tenang. Itu semua karena Tuhan menyertai bangsa Israel dan khususnya menyertai Bapak Yosua yang menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita belajar apa? Kita belajar bahwa Tuhan menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Anak-anak juga saat ini mungkin merasa, loh Setiwi, kita kan sekarang tidak sedang berperang loh, aku juga gak sedang berperang seperti Bapak Yosua. Memang kita sedang tidak berperang dengan manusia seperti Bapak Yosua, tapi kita punya satu musuh. Siapa musuh itu? Dia adalah IBLIS, iblis. Iblis adalah musuh kita yang selalu menggoda kita dan berusaha membuat kita jatuh dalam dosa. Contohnya apa? Contohnya ya, iblis mungkin menggoda anak-anak. Ayo bohong aja, gak apa-apa, gak ada yang tahu kok. Atau mungkin waktu anak-anak lihat gitu ya barang punya teman, iblis menggoda, sudah ambil aja, gak ada yang lihat kok, papa mama guru gak ada yang lihat, gak apa-apa ambil aja. Nah, atau mungkin juga waktu anak-anak main sama teman, gak sengaja ada teman yang mungkin ya gak sengaja dorong anak-anak sehingga anak-anak jatuh. Nah, kemudian iblis bisikin anak-anak ya, bilangnya apa? Gantian dorong dia kan udah bikin kamu jatuh, udah kamu dorong dia juga. Nah, padahal kan sebagai anak Tuhan harusnya kita memaafkan teman kita karena dia kan gak sengaja. Nah, seringkali iblis itu menggoda kita supaya kita melakukan apa yang Tuhan itu gak senang, apa yang membuat Tuhan itu sedih ya.
Nah, maka kita harus berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, supaya kita bisa menang melawan iblis. Supaya kita bisa punya kekuatan dan keberanian untuk berkata, aku tidak mau ikut apa katanya iblis. Aku mau ikut apa katanya Tuhan. Ya, apa yang sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan oleh lose-lose di sekolah minggu, diajarkan papa mama di rumah, apa yang diajarkan oleh guru di sekolah, itu yang baik yang kita lakukan. Ya, jadi kalau anak-anak punya pengalaman nanti ya satu kali digoda sama iblis, kalian harus berkata, "Stop iblis, aku tidak mau dengar apa kata iblis, aku mau dengar apa kata Tuhan." Ya. Anak-anak Lose percaya anak-anak akan ditolong oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, sehingga anak-anak bisa menang berperang melawan iblis ya. Jangan mau jadi anaknya iblis ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tuhan sudah rela disalibkan. Supaya apa? Supaya kita manusia berdosa bisa diselamatkan dan memperoleh hidup kekal. Maka saat ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau hidup taat di hadapan Tuhan, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Oke? Nah, sekarang kita sama-sama belajar untuk menghafal ayat hafalan ya. Kita mau buka Alkitab kita dari kitab Filipi pasal 2 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Yuk kita hafalkan sama-sama ya. Buka Alkitabnya. Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak semua. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar dari Bapak Yosua yang Tuhan tolong, Tuhan sertai, bisa memimpin bangsa Israel dengan baik. Kami pun mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Kami juga percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kami bisa menang melawan iblis. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, mari kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Anak-anak bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Gereja Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Lose TV undang kita sama-sama berdiri dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, Lause Cindra dan Lause Sekolah Minggu mengajak kalian untuk datang beribadah di gereja setiap hari Minggu pukul 9.15. Lause tunggu ya di Gereja Gloria Pacar. Oh ya, anak-anak jangan lupa share link ibadah kita hari ini kepada teman atau saudara yang belum beribadah, supaya mereka terberkati seperti kalian. Happy Sunday, God bless you, bye, see you next week.